Ya, Jadi kalau menurut aku sendiri tempat yang paling favorit untuk nongkrong, belajar bareng sama teman-teman itu ada yang namanya Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang salah satu sekolah kedinasan yang paling favorit di Indonesia, yaitu di PKN STAN. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang langsung dari alumni dari PKN STAN. Nah, kita langsung saja panggilkan, ini dia Kak Acel. Acel. Halo Mas Bara. Gimana kabarnya? Baik. Oke, silakan duduk Kak. Terima kasih. Oke Kak Acel, kita ngobrol santai aja ya. Iya. Nah, ini mau nanya-nanya nih, kenapa waktu itu memilih untuk masuk di PKN STAN Kak? Kenapa alasan aku pribadi ya? Iya benar. PKN STAN. Ya jadi aku tuh mau masuk PKN STAN, aku milih PKN STAN itu sebenarnya udah dari aku SMP. Dari SMP. Iya, Oke. jadi aku udah tahu karena memang kebetulan keluarga aku banyak yang kuliah di sana. Jadi waktu aku SMP banyak kakak-kakak sepupu aku yang kuliah di PKN STAN. Jadi ya ada keinginan-keinginan dan pasti dikenalin kan sama mereka. Dari situ sih aku dari SMP udah pengen masuk PKN STAN. Dari SMP tuh kelas berapa tuh Kak? Sekitar kelas 2, kelas 3 deh. Berarti udah kisaran persiapan udah 3-4 tahun berarti. Enggak sih kalau persiapannya. Oh, belum ya, belum ya? Belum. Cuma Oke. pengen aja, cita-cita. Cuman pengen ya. Nah, berarti dari situ udah mulai cari-cari info ya. Tentu. Nah, waktu itu cari infonya tuh di mana? Kalau sekarang kan di Instagram, di sosial media tuh udah banyak info tentang PKN STAN ya. Waktu itu gimana? Kalau dulu sih aku cari info tentang PKN STAN lebih ke banyak nanya aja sih ke kakak-kakak aku yang masuk di STAN itu. Oh, oke. Apa yang menjadi motivasi terbesar untuk masuk PKN STAN Kak? Motivasi terbesarnya itu adalah karena aku kan tahu ya kalau lulusan PKN STAN itu bisa langsung kerja. Karena waktu itu aku mikirnya udahlah males daripada misalkan jadi dokter misalkan atau jadi pengacara terus nanti harus cari-cari apply pekerjaan. Kenapa nggak langsung masuk PKN STAN aja, lulus langsung kerja, yoi Oke, banget kan. mantap. Jadi teman-teman, kita udah dengar langsung tadi Kak Acel bilang lulus langsung kerja. Nanti kita tanya bagian ini ya. Tahan dulu. Nah, Kak Acel, jurusan waktu itu Kak Acel ambilnya pilih jurusan apa? Waktu itu aku pilih jurusan yang paling pertama itu pajak. Itu udah langsung di pajak atau punya beberapa pilihan lain? Jadi waktu kita masuk ke PKN STAN itu waktu pendaftaran kita disuruh milih yang namanya prioritas jurusan. Oke. Itu ada 8. Ada 8 karena kan di satu jurusan itu ada prodi diploma 1 sama diploma 3. Jadi kita harus memprioritaskan nih mau diploma 1 apa, diploma 3 apa, misalnya seperti itu di 8 prioritas. Nah, aku tuh pilihnya dulu yang pertama itu D3 pajak, lalu yang kedua tuh D1 pajak. Terus kena yang di D1 pajak. Apa sih kesan-kesan ketika waktu pertama kali tahu akhirnya bisa masuk di pajak gitu? Kesannya seneng banget dong, bangga banget, pride. Karena kan memang itu udah jadi kayak pilihan utama lah ya. Nah, ini mewakili pertanyaan dari beberapa teman-teman yang pengen masuk PKN STAN. Lokasinya tuh di mana aja nih untuk gedungnya? Gedung kuliahnya ya? Gedung kuliahnya. Ya, jadi kalau misalkan PKN STAN itu pusatnya, kampus pusatnya itu ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Oke. Jadi mulai angkatan tahun 2017, mahasiswanya itu dipusatkan semua di Bintaro, baik yang D1 maupun yang D3 ataupun yang D4. Cuma sebelum 2017 yang D1 itu disebar ke seluruh Indonesia, Mas Bara. Ada 11 balai diklat keuangan di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman bisa cari mungkin di Google ya, ada 11. Nah, dulu yang D1 itu semuanya ditaruh di BDK, yang D3, D4 baru di pusat. Berarti ada 11 kota nih ya Kak ya? Iya. Mungkin boleh kasih tahu ada tiga kotanya ya mungkin Kak? 3 kotanya ya.
Ada di Cimahi, Jawa Barat. Oke, heeh. Ada di Manado. Oke. Lalu ada di Pontianak. Pontianak. Salah satu. Salah tiganya. Salah tiganya. Nah, jadi Kak Acel, kalau kita ketik di Google, ya kan, kita googling itu ketik PKN STAN, ini kan pasti muncul adalah gambar-gambar air mancur Oh ya. iya, air mancur. Nah, ini mungkin bisa jadi dibilang adalah tempat favorit anak-anak STAN. Mungkin bisa buat foto-foto, nongkrong, ngumpul. Nah, kalau menurut Kak Acel sendiri, dari beberapa tempat yang ada di gedung ini, bagian mana sih yang paling favorit gitu? Jadi kalau menurut aku ya tempat paling favorit di sana itu memang tetap air mancur, karena setiap orang yang foto pasti di air mancur. Gitu ya? Cuma karena air mancur itu di paling depan, terus nggak ada teduh-teduhannya, jadi kan panas ya. Panas ya. Jadi kalau menurut aku sendiri tempat yang paling favorit untuk nongkrong, belajar bareng sama teman-teman itu ada yang namanya bendungan, Mas. Bendungan. Bendungan. Mas Bara kalau dengar kata bendungan gitu yang terbersit apa nih? Ya pastinya air ya kan, air terus ada semen. Pokoknya di bendungan gitu lah. Salah tapi. Jadi bendungan di STAN itu sebenarnya adalah dulu merupakan jalan penghubung antara kampus depan sama kampus belakang yang bisa dilewatin kendaraan. Terus kenapa disebut bendungan? Karena tiba-tiba jalan itu di tengahnya ditutup. Dijadikan taman. Oh, jadi taman. Taman di tengah jalan. Cuma itu enak banget, Mas, karena banyak Jalannya dulu dilewatin apa? mobil, motor gitu. Oh, memang jalan umum Jalan gitu raya, ya. jalan raya di dalam kampus. Tapi waktu dijadiin taman enggak dilewatin lagi tuh Enggak, sama karena motor. nggak bisa, jadi dibuat agak naik gitu. Oke. Terus dijadiin taman, banyak tempat duduk, terus dikasih payung-payung besar gitu. Jadi enak banget sih di bendungan itu. Nah, jadi adik-adik, salah satu tempat favorit menurut Kak Acel adalah di Bendungan, yang dulunya adalah jalan raya terus diubah menjadi tempat belajar, terus ada tempat nongkrong gitu lah ya. Kan cukai ini kan melekat pada benda-benda seperti rokok, miras, terus ada juga narkoba mungkin ya, karena mereka kan bekerjanya ada yang di pelabuhan, ada yang di bandara, dan benda-benda yang dibatasi itu yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Itulah kenapa anak-anak bea cukai